Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kali ini kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan tema kita adalah perkembangan Islam di Nusantara. Ini adalah kelanjutan materi kita yang sebelumnya, Ananda. Oke, selamat mengikuti. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan manfaat dari materi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni perkembangan Islam di Sumatera atau Pulau Sumatera. Ananda sekalian, Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya tahun 683 sampai 1030 Masehi. Yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Adapun kerajaan Islam di Sumatera antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 13 Masehi. Pusat kerajaannya terletak di pantai timur Sumatera yang kini telah berada di sekitar kota Lok Somawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang berkembang dengan pesat dan mencakup semua lapisan, mulai dari kaum bangsawan dan para uli balang atau bangsawan. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau yang biasa disebut Sultan Malikus Saleh sekitar tahun 1285 Masehi. Beliau diangkat menjadi raja oleh Syekh Ismail, yaitu seorang mubaligh Islam yang berkedudukan di Mesir. Dalam pemerintahannya, Sultan Malikus Saleh dibantu oleh Sri Kaya atau Ali Khairuddin, Bawakaya atau Sidi Ali Hasanuddin, dan Fakin Muhammad atau mubaligh yang berasal dari Mesir. Pada tahun 1297, Sultan Malikus Saleh wafat dan memberikan warisan yang berupa kepemimpinan kepada putranya Malikud Dahir. Ini Bapak membaca ini nak ya, kalau Bapak ulas lagi nanti tambah panjang. Sultan Malikud Dahir I atau Muhammad menjabat 29 tahun ya. Dan akhirnya wafat pada tahun 1326 Masehi. Dan memberikan warisan berupa kekuasaan kepada anaknya, Sultan Malikud Dahir II. Sultan Malikud Dahir II atau Ahmad Bahaim Shah, raja ini terkenal sangat alim dan rajin berdakwah dalam pemerintahannya. Ia dibantu oleh ulama yang dijadikan hakim yang berasal dari Shiraz atau Iran. Pada masa ini, kerajaan Samudra Pasai memiliki armada kapal dagang yang tangguh. Akhirnya, pada tahun 1348 ia wafat dan digantikan oleh putranya Zainal Abidin. Zainal Abidin dijadikan sebagai raja di usianya yang muda. sehingga dalam menjalankan kebijakan banyak dipengaruhi oleh para pembantunya
yang menyebabkan kurang sesuai dengan kehendak rakyat. Akhirnya, pada masa itu kerajaan ini mengalami kemunduran. Karena mengalami kemunduran, hal ini dimanfaatkan oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan Siam. Dua kerajaan tersebut menyerang dan menyandra Zainal Abidin, dan akhirnya setelah 58 tahun berkuasa, Zainal Abidin pun wafat. Lama-kelamaan, karena tidak ada yang mampu lagi mengangkat kerajaan Pasai, kerajaan ini menjadi kerajaan kecil yang ada di bawah kekuasaan kerajaan lain. Selanjutnya, ada kerajaan Malaka. Ya, menurut sejarah, kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Paramisora. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Dan mulai saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan pusat penyebaran Islam. Dari Malaka, Islam berkembang di Kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Brunei dan Filipina Selatan atau Mindanao. Kemudian ada kerajaan Aceh. Ini sudah 3 kerajaan ini, nak, ya. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang menjadi pusat pengembangan Islam di Melayu. Kerajaan Aceh ini juga sering berperang dengan Portugis karena ingin mencegah berkembangnya agama Kristiani di Melayu. Kerajaan ini juga sebagai pendidikan Islam. Kerajaan ini juga sebagai pendidikan Islam yang akhirnya memunculkan golongan-golongan ulama dan ilmuwan seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Raniri, dan lain-lain. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muayyad Shah. Kerajaan ini berhasil memperluas kekuasaan dan menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Setelah Sultan Ali Muayyad Shah wafat, pemerintahan dipimpin oleh Sultan Salahuddin. Keadaan Aceh pada saat itu sangat lemah dan cenderung memberikan peluang untuk bekerja sama dengan Portugis. Akhirnya Salahuddin dijatuhkan. Adapun masa kejayaan kerajaan Aceh yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, hampir 2/3 Pulau Sumatera menjadi wilayah Aceh. Pada masa ini juga hidup seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Beliau mengarang sebuah buku sastra yang bernilai tinggi dengan judul Bustanus Salatina atau Taman Raja-Raja. Buku ini terdiri atas 7 jilid berisikan sejarah tanah Aceh dalam hubungannya dengan sejarah Islam. Nah, ini kerajaan yang keempat, Ananda, yang ada di Sumatera, yakni Kerajaan Perlak. Sultan Perlak adalah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Ia dilantik pada tanggal 1 Muharram tahun 225 Hijrah, dan masih ada kerajaan-kerajaan lainnya yang tidak mungkin kita cantumkan semua di sini, Ananda. Silahkan Ananda cari sendiri nanti, ya, dari sumber-sumber yang lain. Oke, Ananda, itu tadi perkembangan Islam di Sumatera. Selanjutnya kita masuk perkembangan Islam di Pulau Jawa. Di wilayah Pulau Jawa, Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sampai abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Agama Islam pertama kali berkembang di daerah pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara berkembang menjadi pusat pengembangan Islam, antara lain Gresik, Surabaya, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, dan Banten. Dari Pulau Jawa, terutama dari Gresik dan Demak,
agama Islam menyebar ke berbagai wilayah lainnya ya, seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Adapun para tokoh yang berjasa menyiarkan Islam di Pulau Jawa ya adalah para wali songo atau 9 wali yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Nah, inilah Ananda sekilas perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, mari kita lihat sekilas perkembangan Islam di Sulawesi. Kronologi dan perkembangan Islam di Sulawesi masih membutuhkan pengkajian yang mendalam agar sejarahnya lebih objektif. Kehadiran budaya Islam pertama kali di Kerajaan Goa jauh sebelum diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Cina, dan Melayu ke ibu kota Kerajaan Goa, Sumba Opu. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16 Masehi, sejak masa kekuasaan Sombaya Rigoa I Mangarangi. Daerah Mangrabia, Karaeng Lakiung, Sultan Alauddin Awalul Islam, Raja Goa ke-14. Tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Tallo menyatakan diri masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Hijrah atau 20 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam ialah Daeng Mandrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalul Islam. Sedang Raja Tallo yang pertama masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Di antara para mubaligh yang banyak berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Fatimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf Tajul Khalwati Tuanta Samalaka. Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sidendreng, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur, dan suka berterus terang semula sulit menerima agama Islam. Namun berkat kesungguhan dan keuletan para mubaligh secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Baik anandaku, dari Sulawesi kita pindah ke Kalimantan. Kita ingin melihat perkembangan Islam di Kalimantan. Zaman klasik di Kalimantan Selatan ditandai dengan terbentuknya negara Dipa dan Daha. Negara Daha pada akhirnya lenyap seiring adanya pergolakan dalam istana. Sementara Islam masuk dan mulai berkembang di samping kepercayaan lama. Lenyapnya kerajaan negara Daha yang menuju ke periode negara kerajaan merupakan munculnya zaman baru. Dengan lahirnya kerajaan Banjar pada tahun 1526 Masehi yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dan juga agama resmi kerajaan, abad ke-17 hingga ke-18 adalah zaman keemasan kerajaan Banjar dan puncak dari perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan. Puncak keemasan kerajaan Banjar dan perkembangan Islam ditandai lahirnya para ulama, orang Banjar, yang terkenal dengan hasil karya tulisnya yang dijadikan bahan bacaan serta rujukan negara-negara di dunia. Antara lain adalah ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama besar lainnya antara lain Muhammad Arsyad merintis pusat pendidikan agama Islam. Kemudian ada lagi Muhammad Nafis mengabdikan dirinya dalam menyebarluaskan agama Islam di pedalaman Kalimantan. Muhammad Nafis memerankan dirinya sebagai seorang ulama sufi
yang keluar masuk hutan untuk menyebarluaskan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Muhammad Nafis memainkan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Kalimantan. Baik Ananda, selanjutnya mari kita lihat sekilas perkembangan Islam di Kepulauan Maluku, tepatnya Maluku Utara dan sekitarnya. Islam di Maluku Utara memiliki sejarah yang panjang. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjungi para pedagang seantero dunia. Karena status itu pula, Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim, yakni Bayang Ullah. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya cukup luas, meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada juga Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainul Abidin, yang bersyahadat pada tahun 1521. Pada tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jailolo, yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Nanda sekalian, demikianlah ya sekilas tentang perkembangan Islam di Nusantara. Dan akhirnya sampailah kita pada kesimpulan, yakni berkat kesungguhan dan perjuangan dari para mubaligh Islam, maka Islam berkembang dengan pesat di Kepulauan Nusantara. Inilah Ananda sekalian materi kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda dapat mengambil pelajaran ya. Bapak sengaja membacakan saja nak ya, tidak terlalu mengulas karena ini adalah sejarah ya. Baik Anandaku, semoga ada manfaatnya dan Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.